Hmm? Oh ya harus. Kirimin nih presentasi ke saya. Yang kan ya. Belum salah. Kirimin link presentasinya ke Bapak. Presentasinya masih sama kan ya? Saya edit sih. Coba kirim ke Bapak. Iya, masih sama. Nah, ya Allah. Kayak baru pertama kali ke AS aja. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak selaku moderator di sini di KS. Waktu presentasi 15 menit, 20 menit. Serius? Iya, 35 menit total. Ya, dipersilakan untuk dimulai presentasinya kan ya. Ya, Ditaruh. dipegang ini. Di Di klip boleh. Cek. Coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kania Daria Soliha dari kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Sebelum saya memulai presentasi ini, ada sebuah kutipan tentang materi saya kali ini, yaitu genetikalah yang menentukan sifat yang ada dalam diri kita, tetapi lingkunganlah yang menentukan hasil akhirnya. Baik, agar kita lebih memahami arti dari kutipan tersebut, mari kita mulai saja presentasi pada kali ini. Silakan lanjut. Lanjut sendiri. Baik. Pada konferensi akademik siswa kali ini, saya mengambil pelajaran biologi dengan topik genetika dan struktur kromosom. Alasan saya memilih genetika yaitu karena menurut saya materi genetika ini adalah materi yang menyenangkan, juga bisa saya pahami dengan baik. Juga karena saya selalu menyukai cara penjelasan dari Bu Esti yang sangat menyenangkan dan perlahan, jadi lebih mudah dipahami. Nah, baik, apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen. Lalu, apa itu gen? Gen adalah materi genetik yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, di dalam sel... lanjut aja. Nah, di dalam sel tubuh kita itu kan terdapat inti sel. Nah, inti sel itu di dalam inti sel itu terdapat 4 komponen penyusun terbesar makhluk hidup, yaitu yang pertama ada protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini adalah kata penting dalam materi kita hari ini. Nah, asam nukleat itu, kenapa sih namanya asam nukleat? Jelas, asam nukleat, berarti dia bersifat asam. Juga nukleat, pertama ditemukan itu di nukleus. Nah, makanya oleh karena itu dinamakan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Mari kita bahas apa itu perbedaan keduanya dari DNA dan RNA. Nah, DNA sendiri itu kan terletak di asam nukleat. DNA sendiri itu adalah bagian dari asam nukleat. Asam nukleat ini kan berada di inti sel. Otomatis DNA ini terletak di inti sel juga. Nah, DNA sendiri itu berisi dari banyak-banyak gen.
bisa puluhan ribu, ratusan ribu, gitu, bahkan ribuan ribu gen. Jadi bisa kita simpulkan, DNA itu adalah senyawa asam nukleat yang terdiri atas kumpulan banyak gen penentu sifat makhluk hidup. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang RNA, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan gen. Gen sendiri itu adalah bagian dari DNA yang memiliki panjang tertentu dan juga menentukan sifat tertentu. Saya gambar aja ya. Ini internet disconnect. Lanjut, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan gen memiliki panjang tertentu? Jadi di sini sudah saya contohkan, di DNA itu kan memiliki panjang yang lumayan panjang gitu, dan di dalam DNA itu terdapat gen-gen. Nah, panjang dari DNA ini itu juga dapat menentukan panjangnya gen gitu. Jadi bisa kita lihat misalnya gen 1 yaitu menentukan warna mata, panjangnya dari situ sampai segitu. Jadi panjang gen 1 itu segitu gitu. Nah, gen 2 contohnya panjangnya lebih panjang dari gen 1 dan gen 2 itu menentukan bentuk rambut. Nah, di dalam DNA itu terdapat ribuan gen yang membawa sifat-sifat yang akan diwariskan kepada anaknya gitu kan, keturunannya. Otomatis di setiap gen itu membawa satu sifat pewarisan yang berbeda dari gen-gen yang lain gitu. Jadi misalnya ada gen yang membawa menentukan sifat warna mata dan membawa bentuk rambut, tinggi badan gitu. Itu berbeda-beda. Dan panjangnya juga berbeda-beda sesuai urutan-urutannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai RNA. Apa itu RNA? RNA itu berfungsi untuk menyalin informasi atau sifat tertentu dari gen dan akan diubah menjadi protein. Jadi kan di gen ini terdapat sifat-sifat tertentu makhluk hidup. Nah, RNA ini berfungsi untuk menyalin informasi-informasi dari gen tersebut gitu, dan akan diubah menjadi protein. Lanjutnya yaitu struktur kromosom. Di inti sel sendiri itu terdapat benang kromatin. Ya, bentuknya seperti benang, makanya disebut benang kromatin. Nah, dari benang kromatin ini dia akan menyatu dan menjadi satu garis kromosom. Jadi seperti ini, 1, 2 gitu. Nah, jumlah kromosom pada manusia itu terdapat 46 jumlah kromosom. Namun, pada kromosom inti sel tubuh itu tuh dia memiliki 46, di mana 44 itu adalah kromosom sel tubuh dan satunya itu adalah sel kelamin. Nah, namun di sel kelamin itu tuh atau sel gamet itu tuh kromosomnya itu dibagi menjadi 2. Jadi yang 46 itu dibagi menjadi 2 menjadi 23 kromosom. Nah, di sel gamet itu 22-nya itu adalah sel tubuh dan satunya itu adalah sel gamet sendiri gitu. Nah, satu bagian ini tuh itu tuh nanti dia akan berbentuk seperti pita. Nah, kenapa berbentuk seperti pita? Itu karena dia akan akan melakukan pembelahan. Jadi bentuknya itu akan memendek dan menggumpal seperti itu gitu. Nah, di sini itu terdapat kromosom. Ini namanya kromosom. Nah, di kromosom itu terdapat benang kromatin. Jadi di benang kromatin itu terdapat DNA juga protein histon. Nah, ini tuh adalah protein histon yang diikat oleh benang-benang kromatin, dan ini adalah DNA-nya. Nah, satu kromosom itu terdiri dari satu DNA, yang dimana satu DNA itu kurang lebih terdapat 2000 gen di dalamnya. Jadi, satu kromosom itu terdapat satu DNA, maka otomatis jika kita memiliki 46 kromosom, maka DNA-nya juga 46. Nah, bagaimana diwariskannya? Jadi di sini ayah dan ibu itu mengalami terjadi pembelahan sel.
Yang sudah saya bilang tadi pada sel gamet itu kromosomnya itu dibagi menjadi 2, menjadi 23 kromosom. Jadi sel ayah 23 dan sel ovum ibu itu 23. Nah, kedua ini terjadi fertilisasi atau pembuahan yang dimana nanti akan dihasilkan anak yang berasal dari kombinasi dari sifat ibu dan ayahnya. Nah, kenapa sih sel kelamin itu atau sel gamet itu harus kromosomnya dibagi menjadi 2? Itu karena jika kita tidak membagi 2 kromosom tersebut, itu maka di anaknya itu akan terus bertambah gitu. Sedangkan pada setiap manusia itu harus memiliki 46 kromosom gitu. Jadi tidak boleh bertambah. Jadi harus tetap ada 46 kromosom. Makanya dilakukan. Iya, jadi nanti yang 23 itu anaknya itu akan di sel gamet ini anaknya ya sel gametnya itu akan setengahnya dari ya. Nah, di sini tuh ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini terdapat 2, yaitu ada mitosis dan meiosis. Nah, hasil dari mitosis itu adalah sel tubuh yang bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Dan mitosis itu identik dengan induknya. Jadi kalau misalnya 2N, maka keturunannya juga akan 2N. Nah, jumlah kromosomnya itu sama dengan induknya, yaitu tetap 46. Nah, dan tahap pembelahannya hanya 1 tahap. Nah, di meiosis itu hasilnya adalah sel gamet. Tujuannya untuk menghasilkan sel gamet. Dan tidak identik dengan induknya. Jumlah kromosomnya separuh. Kromosom seperti ini, 2N itu akan dibelah menjadi 2, jadi separuh-separuh. Nah, dan tahap pembelahannya 2 tahap. Ini maaf ya, salah tulis. Jadi ini tuh sebenarnya meiosis pembelahan pertama dan ini meiosis pembelahan kedua. Iya. Selanjutnya 3 facet KS. Di sini saya mengambil aplikasinya yaitu yang berada dalam tubuh kita sendiri. Nah, di sini itu kan kita memiliki pertanyaan. Seluruh sel dalam tubuh kita ini kan memiliki jumlah kromosom yang sama yaitu 46 dan memiliki gen-gen yang sama pula. Tapi mengapa sel-sel tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda? Contohnya, seperti sel jantung akan membentuk organ jantung, sel paru-paru akan membentuk organ paru-paru, juga pankreas yang menghasilkan insulin dan otak tidak. Di sini saya akan mengambil contoh insulin pada pankreas. Nah, jadi hormon gen insulin itu terdapat di pankreas, tetapi juga terdapat di otak, bahkan di seluruh tubuh. Namun, yang diaktifkan oleh senyawa-senyawa tertentu itu hanya di pankreas, sedangkan di otak itu tidak diaktifkan gen insulinnya gitu. Karena pankreas itu yang memerlukan gen insulin, sedangkan otak tidak memerlukan gen insulin gitu. Nah, jadi dalam tubuh kita itu terdapat senyawa-senyawa kimia tertentu yang dapat mengaktifkan gen-gen itu sesuai dengan kebutuhan organ-organ kita. Nah, namun yang perlu diingat di sini itu adalah mengenai lingkungan yang dapat mempengaruhi gen. Sifat dalam tubuh kita itu kan dipengaruhi oleh gen, juga lingkungannya, seperti makanan, atau polusi, atau mungkin cahaya UV itu dapat mempengaruhi gen kita. Contohnya di sini adalah terdapat kembar identik. Kembar identik itu kan secara gen, struktur itu sama gitu, secara persis gitu. Namun, dan juga memiliki riwayat penyakit yang sama gitu. Contohnya kita mengambil contoh kanker misalnya. Nah, di kedua anak itu pasti memiliki riwayat kanker. Dua-duanya pasti sama. Namun, awalnya gen itu tidak akan aktif gitu di dalam tubuh karena faktor lingkungan gen tersebut bisa aktif. Misalnya salah satu anak dari anak kembar itu tuh melakukan lingkungan yang buruk seperti kayak makan makanan yang tidak sehat, jarang olahraga ataupun lingkungannya tidak sehat gitu. Nah, itu tuh dapat memicu sel-sel senyawa kimia itu mengaktifkan gen kanker yang ada di dalam tubuhnya gitu, dan dia pun bisa terjadi penyakit kanker tersebut gitu. Nah, dalam hal ini juga terdapat peran protein histon sebagai pengikat supaya tidak semua gen itu aktif. Nah, jadi fungsi protein histon itu adalah untuk mengunci gen-gen tertentu atau menonaktifkan gen-gen tertentu. Nah,
gen insulin di pankreas itu kan dilepas dan menjadi aktif. Jadi protein histone ini tidak mengikat gen insulin di pankreas karena pankreas membutuhkan gen insulin, jadi protein histone melepaskan gen insulin tersebut. Namun berbeda dengan di otak. Otak itu kan tidak membutuhkan gen insulin. Maka dari itu protein histone itu akan mengikat gen insulin tersebut gitu. Jadi agar tidak lepas dan tidak menyebabkan hal-hal yang lain. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada self knowledge. Bagaimana sih saya mengetahui bahwa saya itu paham? Itu ketika saya dapat menjelaskan materi topik pada kali ini, dan juga saya bisa membuat slide dan catatan materi sendiri. Nah, di sini kekuatan dan kelemahan saya terkait materi ini, yaitu kekuatan saya dapat memahami struktur kromosom dengan baik. Namun kelemahan saya yaitu saya tidak terlalu mendalami mengenai perspektif yang ada, sehingga materi tersebut kurang saya dalami. Nah, yang saya pelajari dari topik ini yaitu mengenai diri saya sendiri, adalah di mana saya dapat tahu dari mana asalnya rambut saya yang keriting ini, mata saya yang berwarna coklat itu saya menjadi tahu karena pelajaran ini. Nah, perspektif. Di sini saya mengambil perspektif hukum di Indonesia terkait rekayasa genetika pada tumbuhan dan hewan. Jadi terkait masalah genetika ini, di Indonesia telah menerapkan sistem rekayasa genetika yang dilakukan kepada tumbuhan dan hewan. Dan rekayasa genetika ini pastinya sudah memiliki aturan hukumnya. Nah, saya ini mengambil informasinya itu dari jurnal yang berjudul Regulasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika di Indonesia yang ditulis oleh Ami Estiati dan Muhammad Herman. Nah, dampak yang bisa terjadi karena adanya rekayasa genetika yaitu terkait pada kesehatan pada masyarakat, berpotensi juga untuk menimbulkan gangguan, kerugian, atau bahaya terhadap rekayasa keanekaragaman hayati termasuk hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan. Di sini ada beberapa peraturan hukum yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini Indonesia sendiri telah mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Tahun 1996 untuk mengantisipasi masuknya produk rekayasa genetika atau kita bisa singkat sebagai PRG, Indonesia itu telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan pertamanya yang terkait dengan PRG, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Nah, pada tahun 1999 itu dilakukan keputusan bersama Menteri Negara Pangan dan Hortikultura, Menteri Pertanian, Menteri Perkebunan, dan Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan. Jadi mereka itu tentang keamanan hayati dan pangan juga terkait dengan keamanan hayati produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetika. Jadi di sini rekayasa genetika ini dari mereka tidak ingin rekayasa genetika ini pastikan berpotensi untuk menimbulkan gangguan, kerugian, atau bahaya terhadap keanekaragaman hayati termasuk hewan, ikan, dan lingkungan dan tumbuhan. Nah, jadi kayak di sini tuh peraturan yang diambil tuh, saya tidak memasukkan. Ya. Nah, di tahun 2004 itu diterbitkan suatu aturan berupa peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan produk rekayasa genetika, terutama dalam konteks pangan PRG. Nah, peraturan tersebut itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Dan tanggal 16 Agustus 2004 itu pemerintah Indonesia mengesahkan protokol Cartagena tentang keamanan hayati dan konvensi tentang keanekaragaman hayati. Nah, kita lanjut terhadap refleksi diri. Di sini yang pertama ada kekuatan. Yang pertama kekuatan saya dapat bersosialisasi dengan baik
dapat merefleksikan diri dengan baik, suka mengeksplor dan mencoba hal baru, dan memiliki pendirian yang teguh. Nah, sedangkan kelemahan pada diri saya sendiri yaitu saya kadang tidak fokus ketika di kelas, saya malas dan suka menunda-nunda tugas, terlalu perfeksionis, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak bisa memilah kata dengan baik, dan takut untuk keluar dari zona nyaman untuk saat ini. Nah, rencana tindak lanjut dari saya sendiri yaitu saya akan berusaha untuk mengembalikan fokus saya pada pembelajaran semester 2 nanti, dan berusaha juga untuk tidak menunda-nunda tugas dan mendorong diri untuk dapat keluar dari zona nyaman. Nah, kalau dari rencana tindak lanjut untuk orang tua, pastinya saya hanya ingin meminta mereka untuk terus mendukung saya dan mendoakan saya dalam proses pembelajaran saya ini. Dan juga saya ingin meminta beliau ini dapat memberikan saya masukan atau pendapatnya jika ada yang kurang dari saya atau ada yang perlu diperbaiki dari saya. Rencana tidak lanjut untuk guru yaitu yang pertama, saya berharap para guru ini dapat menjelaskan materi pembelajarannya dengan menyenangkan dan mudah dipahami. Karena teman-teman saya di kelas ini rata-rata orangnya kinestetik gitu. Jadi dia nggak bisa terlalu lama untuk mendengarkan teori gitu, bakal bosan atau nggak bakal tidur gitu. Jadi ya mungkin bisa disela dengan praktek-praktek atau nggak kerja kelompok gitu agar lebih menyenangkan. Dan yang kedua ini sudah beberapa kali terjadi di kelas 9, itu tolong untuk para guru tidak mengumumkan ujian secara mendadak. Karena kan itu ngaruhnya kepada nilai kita juga gitu ya, dan kita harus belajar gitu. Jadi jangan mengumumkan ujian kalau misalnya mau ujian secara mendadak. Dan yang ketiga, nah, jika ada sesuatu yang dirasa membuat guru tidak nyaman karena sikap siswa, boleh untuk langsung membicarakannya dengan siswa langsung. Karena lebih nyaman seperti itu gitu dibanding mungkin walas yang menyampaikan gitu. Jadi kalau misalnya emang sekiranya ada yang kurang berkenan dengan sikap-sikap kita, mungkin boleh dikoreksi langsung aja di kelas gitu, diberitahu kepada kita secara baik-baik gitu agar kita juga lebih paham. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada yang pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kania sudah presentasi KS-nya. Di sini terlihat menguasai banget materinya sampai bikin punya catatan sendiri. Terus intonasinya jelas. Ya, silakan sekarang sesinya tanya jawab dari guru pembimbing dulu, Bu Esti. Ya. Baik Kania. Setuju ya dengan Pak Risman tadi, penjelasan Kania itu sudah sangat komprehensif sekali gitu ya. Dari yang awal Kania buat PPT sendiri itu Ibu juga udah kelihatan nih apa Kania kan sangat mampu menyederhanakan ya di PPT-nya itu. Nah jadi untuk teori-teori dasarnya, konsep-konsep dasar itu kelihatan Kania sudah menguasai gitu ya. Tadi juga dibuka dengan kutipan yang menggugah kita tuh untuk mencari tahu tuh di sepanjang presentasikannya kan. Gen itu menentukan sifat, nah tapi lingkungan yang menentukan akhirnya seperti apa gitu ya. Nah, secara genetik kan kita bahkan kesamaannya antara satu spesies kita nih sangat tinggi ya, 99,9%. Cuman 0,1% saja yang berbeda gitu. Nah di tubuh kita yang tadi Kania sudah jelaskan itu semua sel itu sama semua ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kita punya 46 kromosom dan gen-gennya sama ya. Nah, karena di situ sudah bisa menjelaskan gitu. Kenapa bisa beda-beda tuh? Nah, tadi apa yang menyebabkan dia itu bisa beda-beda yang diaktifkan? Karena struktur apa yang berperan di situ? Ada protein histon. Ya, jadi ada yang mengunci ya. Kalau misalnya dia melilit DNA-nya berarti tuh gennya dikunci, nggak diaktif. Nah itu berbeda-beda tuh di tiap sel kita, mana yang aktif, mana yang tidak. Kemudian, nah Ibu pertama juga kan yang milih biologi ini ternyata anak-anak yang warnanya sosial gitu. Kania terus ada Naila juga. Nah tapi ternyata Kania bisa ya melihat dari perspektif hukum juga ya. Nah nanti kan kalau misalkan nanti Kania memang bidangnya di hukum, itu kan memang akan menghadapi banyak persoalan gitu ya. Nah salah satunya ini persoalan ya rekayasa genetik. Sekarang tuh perkembangan genetik tuh kan sudah sangat advance sekali gitu ya. Jadi dan itu bisa digunakan untuk yang benar-benar mensejahterakan masyarakat
sampai yang benar-benar membahayakan Iya. gitu ya. Nah, jadi kalau yang manfaat tuh kayak produk insulin, ya itu kan rekayasa gen. Gen kita diambil insulin, dimasukkan ke gen bakteri, tapi untuk memproduksi insulin untuk membantu pengobatan diabetes. Nah, kalau yang berbahaya termasuk yang produk-produk rekayasa genetika, nah itu harus ketat memang pengaturannya dalam hidup. Nah, jadi mudah-mudahan kita nggak tahu nih nanti Kania akan bagaimana ya nanti ke depannya. Nah, mudah-mudahan nanti ada titik ada benang merahnya nih. Nanti kalau misalnya memang Kania suka di bidang ini, entah itu nanti ke depannya mengatur hukum yang terkait bidang ini, nah itu dinikmati saja proses eksplorasinya. Ya, Ibu kira itu saja komentar. Sama Ibu ingin mengapresiasi tentang bagaimana Kania mengambil hukum ya dalam untuk bagian perspektif. Berarti Kania tidak menghilangkan cita-citanya untuk menjadi seorang hakim. Hakim itu harus punya jiwa eksplorasi. Kalau Kania masih memiliki itu dipertahankan. Jadi diminta ke Allah untuk dijaga, itu namanya fitrah, itu kecenderungan ya. Kalau kita tuh ada satu tugas tertentu, biasanya dilengkapi dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Ya. Misalnya seorang hakim mau jadi hakim ya harus tahu semua hal agar nanti bisa memberi keputusannya. Ya. Apa yang Kania pahami tentang mutasi genetika? Jadi mutasi genetika ini kan kayak menyatukan Udah dijelaskan gen. mutasi genetika. Oh, belum ada ya? Oh, tapi Kania tahu Pembelahan sel kan? Kalau nanti di SMA. Oh, di SMA. Kejauhan ya pertanyaannya. Kalau kalian tahu, Coba, Kania apa yang Kania pahami deh? Ya, apa yang Mutasi Kania gen. pahami tentang mutasi? Mutasi gen ini kan dapat menyebabkan gangguan kesehatan gitu kan pada manusia. Contohnya. Iya. Perubahan terhadap gen gitu ya. Nah, itu faktornya bisa apa? Kayaknya itu karena sedikit kelainan genetik. Gimana sih? Asin, Apa yang Kania paham aja dulu, coba ditanya. aduh. Tapi ada kan ya mutasi genetik itu ya? Iya. Nah, di manusia ada ya? Berarti rekayasa genetik sama mutasi itu berbeda ya? Kalau rekayasa itu kita sengaja merekayasa gitu kan. Kayak misalkan tadi kita mau bikin produk padi tahan kekeringan. Nah itu bisa kita ambil gen dipotong gitu ya. Kalau ada enzim nanti untuk memotong gen tahan kekeringan, kita masukkan ke gen padi yang tidak tahan kekeringan. Jadi dia punya gen yang tahan kekeringan. Nah itu rekayasa genetika. Nah biasanya itu untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih Baik. unggul gitu. Nah kalau mutasi genetik tuh bisa faktornya tuh acak gitu. Misalnya kita entah dari sinar UV, kan kita nggak boleh tuh misalkan kalau sinar UV itu paparan mungkin kalau misalnya siang-siang kali ya terlalu sering. Nah UV itu kan bisa jadi khawatirnya menyebabkan perubahan mutasi itu pada susunan gen, jadi nanti muncul sel-sel yang abnormal, yang nggak normal, jadi menyebabkan kanker kayak gitu. Nah itu mutasi bisa karena tadi lingkungan ya, UV, bisa dari pola makan juga, kita makan makanan yang mengandung sifatnya karsinogenik, nah itu bisa menyebabkan perubahan pada gen kita. Nah itu kita nggak tahu perubahannya akan jadi apa, apakah baik ataukah nanti bisa jadi sel yang abnormal ya, jadi kanker. Menanya lagi. Jadi kanker itu mutasi genetik. Kanker, bukan. Sebenarnya potensi penyakit kita itu semuanya ada di gen itu. Tergantung nanti yang lingkungan tadi ya. Kita makan ya apa yang kita makan itu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Kalau Down syndrome itu mutasi genetik. Itu dari dalam tubuhnya. Kalau Down syndrome Iya. Down syndrome itu kelainan genetik kan? Iya. Ya, kelainan genetik ya. Itu bukan mutasi ya. Beda mutasi dengan kelainan. Tapi itu disebabkan sama mutasi ya?
Iya, penyebabnya mutasi itu intinya dia berubah. gitu. Kalau pada Down syndrome itu kan kromosom tadi ada 46, 23 pasang. Di kromosom 21 kalau nggak salah itu 3 kromosom, harusnya 2 kromosom. Dan itu bisa jadi karena mutasi genetik. Ibu mancing-mancing aja biar nanti kayaknya belajar lagi. Kalau intinya begini, kalau untuk yang diajarin Bu Esti, Ibu juga ngerti apa yang sudah kalian paparkan, tapi kalian paham perspektif juga kalian sudah ada, tapi jangan nanggung. Jadi explore aja hal-hal lain di luar itu, persiapan untuk masuk SMA nggak apa-apa. Banyak sekali orang yang berminat terhadap sesuatu, dia kejar aja, achieve gitu, dia tuntaskan pelajaran genetika yang sampai ke SMA gitu. Nggak apa-apa juga ya, baca-baca sendiri. Oke. Kemudian ini mitos atau fakta? Katanya kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan itu sifatnya seperti ayahnya. Lalu katanya nih Ibu sering lihat-lihat ya di beranda sosial Ibu, kecerdasan itu turunnya dari ibu. Kemudian pola makan itu dari ayah. Itu mitos atau fakta ya? Wadaw. Itu soalnya karena punya anak ya. Kan kita lagi lihat anak kita nih. Katanya pola makan itu dari pola makan ayah anak itu. Tapi kalau kecerdasan itu katanya dari ibu. Makanya kalau cari istri kan cari yang pintar biar anak itu mitos atau fakta ya? Belum bisa dijawab sekarang ya? Iya. Nah, PR aja kalau gitu. Nah, Gurunya juga masih soalnya itu ya, itu perspektif. Yaitu dari perspektif pola asuh. Ya. Jadi karena ibu sekarang being a mom dan sedang mendalami parenting ya, materi ibu menunggu-nunggu sekali presentasi hanya ini karena ibu ingin tahu memang betul ya kecerdasan itu turunnya dari ibu gitu ya. Apa betul kalau anak perempuan sifatnya dari ayah, kalau anak laki-laki sifatnya dari ibu? Jadi dia cross, apakah betul begitu? Dan apa betul selera makan, pola makan itu turunnya dari ayah gitu. Karena ibu-ibu itu yang paling horor dihadapi di 3 tahun pertama itu adalah makan anak. GTM, gerakan tutup mulut. Gitu ya. Jadi sampai harus lihat tuh, ibu jadi menggunakan si informasi tadi yang saya nggak tahu itu fakta atau mitos untuk melihat bagaimana pola makan si ayah. Bagaimana dia makan apa? Karena anaknya bisa kalau anak susah makan, katanya coba lihat bapaknya suka makan apa, cara makan bapaknya gimana, seberapa dia tahan dalam sehari dengan menu yang sama yang diseendar. Ada begitu Bu Esi. Ini dalam momen ini saya jadi ingin tahu ya, karena kalian sedang belajar genetika, mungkin sedang tertarik sama genetika. Jadi bisa dieksplor lebih lanjut, melihat perspektif genetika dari pola asuh. Karena yang paling kuat, yang paling sering yang paling dekat itu adalah ke warisan sifat ini. Genetika ke parenting. Jadi bagaimana pemahaman kita tentang genetika sebagai seorang perempuan nanti akan punya anak itu bisa membantu kita untuk membangun. Terima kasih Pak Risman. Ya, terima kasih Bu Esti dan Bu Tari atas saran dan pertanyaannya. Selanjutnya sesi dari orang tua untuk memberi saran dan komentar untuk Kania dari Bu Ucu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tania sudah berhasil menyelesaikan tugas KS-nya dengan sekarang pelajaran yang berbeda ya. Jadi tiap KS alhamdulillah Tania itu selalu pengen mencoba hal yang baru mungkin ya. Alhamdulillah untuk kali ini bisa mempresentasikannya dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya Tania bisa lebih menggali lagi ya apa yang dicita-citakannya nanti. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing Tania untuk sampai titik ini. Mudah-mudahan semua menjadi amal soleh Bapak Ibu guru. Sekali lagi, selamat buat Kania. Terima kasih untuk presentasinya kali ini. Ayah dan Bunda selalu mendukung apa yang Kania kerjakan untuk suatu hal yang baik, yang lebih positif. Sekian Pak Risman, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ucu. Ya, sekali lagi selamat buat Kania sudah menyelesaikan KS di semester 1 ini. Silakan untuk menutup presentasi. Baik, terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih sudah memberikan komentarnya terhadap presentasi saya pada kali ini. Saya mengingatkan saja sih untuk terus menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, terus menjaga pola makan yang benar, lingkungan yang benar juga gitu. Sebelum nanti ada senyawa kimia yang mengaktifkan gen penyakit dalam tubuh kita. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sesi foto dulu di depan sini. Bisa dibilang benar dari perspektif agama atau Iya. Bu Ucu bisa Itu, ya. dibuka kameranya. misalnya bagaimana apa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebegitu hebatnya, oh ya bisa 1, 2, 3. 1, 2, 3. kok bisa gitu, ada protein Terima kasih, yang Bu. ada protein yang ikut ini ikut itu ya. Mana itu konferensi kan nggak